Jadi saya setuju Pak Santiamer dengan tadi yang pertama. Kalau yang tadi itu tadi kan asumsi Pak Santiamer. Ya boleh, boleh saja karena memang kenyataannya kan Rusia kan produksi senjata kan. Jadi bisa saja kan. Dia senjatanya mau diapain, jadi buang, malah dia ngancem kan kalau sampai Amerika turun, saya ledakin nuklirnya kan. Ngancem kan kemarin kan 2 hari lalu kan. Itu dia bilang pucuk dicinta ulam tiba, Pak. Bahwa perang Rusia ini karena si Putin ini mau ngabisin senjata doang. Macam kemarin Israel sama Palestina cuma mau ngabisin senjata doang. Itu kan masing-masing orang ya itu tadi punya ininya sendiri, alasannya apa. Sepanjang alasannya jelas, kenapa menghabiskan senjata itu kan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita hanya berdasarkan kira-kira saja, ya semua orang bisa berkira-kira nanti. Kalau sebagai seorang Putin, tadi Pak Tobing udah bilang, seorang intelijen menjadi kepala, itu kan dia tahu banyak, dan dia punya peraut, dia punya, orang Bukoni bilang, itu orang udah selesai dengan manusianya dia hanya ingin berbuat terbaik. Jadi ketika yang menurut dia itu terganggu, menurut konstitusi negaranya juga itu terganggu, ya dia akan berbuat. Dan itu orang lain mau setuju mau enggak, ada urusan bagi dia. Kenapa kamu, apapun yang terjadi, ini peraut, mau menang jadi arang kalah jadi abu, itu urusan saya. Dan itu yang terjadi. Langsung Ferdinand Ulat Duri, silakan Ulat Duri, lanjut. Mikrofonnya. Halo. Ya. Shalom Ulat Duri. Nah, ini cocok nih. Sayang Tante Koni udah keluar. Iya, tadi terlambat Ulat Duri resennya, iya. Tadi kemarin infonya jam 8 saya buka, tahu-tahu belum lagi. Iya, saya sorry ya tadi ada kendala tadi. Lanjut. Jadi begini Pak ya. Kita berbicara historical. Apa itu historical? Sejarah, kejadian bahwa ada hikmat surgawi, ada hikmat duniawi, ya. Mungkin Pak Pastor, supaya cepat ya, saya persingkat karena banyak. Saya kalau bahas ini sebagai host ya, bisa 5 hari 5 malam baru selesai, ya, untuk menjawab pertanyaan. Jadi kita ini sama dengan Joe Biden, si Putin, Jokowi di Shaolong, Singapura ataupun Cina. Jadi kita mesti akui bahwa diri kita hebat. Oke? Satu, ya. Yang kedua, dalam historical, mungkin Bapak-Bapak Ibu ingat, ada namanya era 3. Era Polaroid, era balance sheet, era integrating. Era Polaroid itu P3, perampok, penipu, pembohong, itu para pedagang yang dilihat oleh para ahli-ahli teologi, khususnya nabi, rabi, seperti pastor, ya, itu jaga jarak. Yang kedua, era balance sheet. Jadi perkongsian, kalau dalam ekonomi namanya corporate mitra. Terakhir, integrated. Tadi Pak Jenderal katakan tidak mungkin, bisa cerita tentang perang doktrin. Saya dari aspek intelijen sebagai Kris kejar ringkus di bawah turunan Nentuk ada ulat sutra, ada ulat lalala, itu 86 itu, ada ulat bulu. Jadi si Putin ini dia berhalusinasi, dia mau jadi nabi. Seluruh dunia, seluruh dunia ini semua orang banyak ingin jadi nabi. Yang terakhir, nah, nitrogen 26. Soeharto pun ingin jadi nabi. Catat baik-baik. Jadi tadi saya ulangin bahwa kita ini ada yang Putin, ada dari China, ada Joe Biden, ada Jokowi. Sebentar, to the point Pak Ferdinand. Saya mau nanya, intinya apa halusinasinya Putin ini apa? Intinya dia nggak sabaran. Dia mau melawan PBB, mau menguasai, padahal dia nggak tahu diri. Udah negaranya miskin, ya kan, siapa sadar korporat berduit dengan Cina. Dia mau pancing-pancing si Cina ini, hajar itu Amerika itu. Bangsat kira-kira aja kan. Karena
Amerika itu udah nggak ada lagi apa-apanya, udah out of debt. Catat baik-baik ya. Utangnya makin banyak. Ini konteksnya saya bicara demi kepentingan egois negara kita. Ya, kalau Jokowi ada di utusnya khusus orang baik, orang bin, intelijen, ini dia harus belajar nih apa yang kita bahas, terutama dari Pulau Simelu, ya, tempat kelahiran Cipute. Ya. Oke, udah tangkap message-nya Pak Ferdinand. Sudah nangkep message-nya. Jadi intinya Pak Putin ini offside ya. Offside. Offside Tidak ya. mungkin ya, mampus dia tuh nanti disantet orang. Buktinya pasukan bunuh diri Ukraina kan nggak terjadi. Orang dari penjara keluar, ya kan angkat apa? Nggak ada. Oh ya, ini kan yang Ukraina kan dilepasin semua, orang-orang di penjara dikeluarin semua menjadi tentara bayaran kan? Jadi itu pasukan bunuh diri ada. Si Putin ini bego dia nih, nggak tahu diri. Marah. Wah, ini agak berbeda ini. Oke. Ukraina itu pelawak kan? Jadi konsepnya Pak Pak Ponto, cerita Pak Tobing tentang dokter itu benar, tapi tidak smart. Itu bicara konteks Pak Tobing, ya. Pak Ponto itu makro. Kalau saya bicara intelijen mikro. Oke? Jadi, Oke, lanjut dulu nih Pak Santi Amer dulu. Kita udah tangkap maksudnya Pak Ulat Duri. Silakan ini Direktur Galarua. Nah, ini sebentar. Ini tolong yang live viewernya 3.000, 3K, tapi yang like kok cuma 1.000, kurang asem ini ya. Wah, ini nanti saya kutuk jadi ulat duri sama ulat bulu semua ini. Ini yang nggak nge-like pokoknya ntar jadi ulat duri sama ulat bulu semua. Ini malam ini seru ya, Dokter Koni, Ibu Koni mau gabung sama kita. Para pendiri LSM Galarua, Pak Ponto dengan Pak Tobing ada bersama kita, Direktur Galarua ada sama kita. Seru ya malam ini ya. Silakan Pak Santi Amer, tapi teman-teman tolong jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Kita akan selesaikan sebelum jam 12 malam ya. Jadi 20 menit lagi kita harus selesai ya, supaya kita coba jangan kepanjangan videonya. Silakan Pak Santi Amer. Baik, selamat malam. Salam semuanya. Shalom. Mudah-mudahan Pak Sulaiman Ponto masih ada ya, masih dengar ya Pak Sulaiman Ponto. Iya, udah subuh di sana di Papua soalnya. Harusnya kita udah berhenti sekarang. Jadi begini Pak Sulaiman Ponto, kalau saya angle pengamatan saya beda dari sisi ekonomi ya. Rusia itu menghabiskan biaya perang per hari menurut data yang saya baca itu 270 triliun per hari. Nah yang kedua, dengan terjadinya serangan Rusia ke Ukraina, maka yang menguat itu adalah dolar Amerika. Ya, semua investasi di mana-mana itu yang sifatnya quick yielding itu lari ke komoditi. Nah, komoditi, tapi sementara komoditi untuk Rusia itu gas dan minyak itu diblokir oleh negara-negara Barat. Nah, jadi perkiraan saya di sini adalah Rusia tidak akan lama ya melakukan perang ini karena dia akan babak belur secara ekonomi. Nah, yang kedua adalah kita ingin mendengar ya analisa dari Pak Ponto selain di luar yang tadi itu. Saya melihat justru dari angle lain begini. Persenjataan Rusia ini sudah mendekati expired. Ya. Jadi kalau ditimbun juga terus begitu nggak ada gunanya, akan rugi. Maka dipakailah Ukraina ini karena situasinya memang apa yang dikatakan Pak Junior tadi, faktor-faktornya itu mendukung, ditumpahkanlah di situ sebagai uji coba persenjataannya itu segala macam di situ untuk menunjukkan ke dunia bahwa persenjataan daripada Rusia ini hebat luar biasa. Karena kalau itu ditumpuk terus, biaya pemeliharaannya kan mahal Pak Sulaiman Ponto. Sementara kan dia harus memperbaharui lagi. Indonesia sendiri membeli dari Prancis atau dari mana itu kan, yaitu Pak Prabowo. Itu di Rusia dan Ukraina. Nah sekarang di Indonesia tadi ada pertanyaan menarik, karena itu masalah hukum ya, masalah hukum. Kenapa? Pak Sulaiman Ponto juga menyoroti, kenapa si A ini 10 tahun MKC, ini sekian bulan. Ada ketidakadilan hukum inilah di Indonesia menjadi musuh utamanya. Maka saya bertanya begini Pak Ponto,
Saya yakin para petinggi di Indonesia ini termasuk para saya kelompoknya Pak Ponto lah ya, saya tidak akan sebutkan institusinya, termasuk Polri itu tahu persis, ya tahu persis itu kelemahan daripada Indonesia ini. Tetapi mereka memelihara itu sedemikian rupa, memelihara konflik itu tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Karena dengan demikianlah mereka itu bisa leluasa bergerak di segala bidang. Nah, pertanyaan saya Pak Ponto, apakah Indonesia ini ya seperti yang dikatakan Pak Ponto tadi, saya setuju itu ya di petugas partai ya dia karena begitu desain konstitusinya. Kalau saya justru menilai lebih dari itu Pak Ponto, ada aktor-aktor atau hide atau invisible hand yang mengatur para aktor ya yang ada di Indonesia ini, baik itu yang lembaga negara ya maupun non lembaga negara yang mengatur supaya keseimbangan ini selalu terjadi. Ada dalil mengatakan aksioma semesta mendukung, mestakung gitu ya, teori mestakung, bahwa segala sesuatu yang tidak seimbang itu akan menuju keseimbangan melalui kekacauan. Tetapi di Indonesia beda, keseimbangannya itu adalah kekacauan itu dipelihara. Nah, kita ingin mendapat pencerahan dari Pak Ponto dan dari Pak Junias. Terima kasih Pak Ponto. Halo. Jadi Ya, sorry, mikrofonnya mati. Ini silakan Pak Laksmana. Ini kita ada beberapa, ini kan kita boleh beda ya semua ya, boleh beda. Artinya kan prinsip-prinsip di sini kita di sini boleh berbeda, tetapi tentu bertanggung jawab ya. Silakan Pak Ponto. Ya sudah pasti bisa beda, Om. Kalau intelijen bilang intel dasarnya beda, ya pasti beda. Iya, pijakannya udah berbeda, asumsi dasarnya udah beda. Iya. Jadi tidak heran kalau itu beda. Tapi masing-masing kan punya alasan. Itu beda tadi kalau kita hanya melihat kebiasaan dari intelijen itu, dari tentara, if you are strong ya baik them, if you are weak ya join them, kan itu saja. Lalu kalau Pak Santiamer tadi, ya Pak tadi putus-putus soalnya tadi. Itu bahwa perang Rusia ini karena si Putin ini mau ngabisin senjata doang. Macam kemarin Israel sama Palestina cuma mau ngabisin senjata doang. Itu kan masing-masing orang ya itu tadi punya ininya sendiri, alasannya apa. Sepanjang alasannya jelas, kenapa menghabiskan senjata itu kan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita hanya berdasarkan kira-kira saja, ya semua orang bisa berkira-kira nanti. Tapi ya jelas kalau sebagai seorang Putin, tadi Pak Tobing udah bilang, seorang intelijen menjadi kepala itu kan dia tahu banyak dan dia punya peraut, dia punya orang Bukoni bilang itu orang udah selesai dengan manusianya dia hanya ingin berbuat terbaik. Jadi ketika yang menurut dia itu terganggu, menurut konstitusi negaranya juga itu terganggu, ya dia akan berbuat. Dan itu orang lain mau setuju mau enggak ada urusan bagi dia. Kenapa kamu apapun yang terjadi ini peraut mau menang jadi arang kalah jadi abu itu urusan saya. Dan itu yang terjadi. Saya kira itu ya masing-masing silakan bisa saja dengan yang penting punya dasar pemikiran yang logis bahwa ya itulah mereka itu. Memang sulit. Kalau kita tidak sampai dia ada di sana ya tidak bisa mengerti. Tapi kalau seperti saya di intelijen sudah bisa mengerti lah apa yang dilakukan oleh si Putin itu. Tidak akan salah. Kalau saya memang cenderung sama dengan Pak Ponto ya, bahwa ini adalah masalah kedaulatan negara. Jadi masalah batas wilayah luar itu ya. Dan tadi ya tapi nggak sekedar proud saya kira Pak Ponto, bukan masalah. Minimal itu. Ya itu minimal, tetapi ada yang lebih dari itu, yaitu kedaulatan negara, karena Ukraina ini berbatasan dengan Uni Eropa langsung dan memang itu tadi ya tempat yang sangat strategis sekali batasnya. Jadi kalau Ibu Koni tadi bilang harusnya dijadikan buffer zone, itu saya setuju itu. Taiwan itulah contoh. Ya seperti Taiwan, ya jadi jangan ditelan, tapi jangan udah-udah. Iya, dan jangan ditekan juga, jangan diuber-uber juga. Makanya Indonesia sama Taiwan pun perlakuan Indonesia ke Taiwan juga cukup fair ya. Konsulat ya, bukan kedutaan tapi konsulat ya. Konsulatnya konsulat pun tidak. Apa namanya? Perwakilan. Perwakilan. Iya.
Perwakilan ekonomi. Nah, jelas. Perwakilan ekonomi ya. Jadi bukan Iya. bukan hubungan diplomatik, Bukan kedutaan. Jadi statusnya harus dibuat seperti itu. Iya. Wise jadinya. Kita memperlakukan konsep Rusia Ukraina juga harusnya, saya kira harusnya seperti itu ya. Jadi saya setuju Pak Santiamer dengan tadi yang pertama. Kalau yang tadi itu tadi kan asumsi Pak Santiamer. Ya boleh saja Ya, karena memang kenyataannya kan Rusia kan produksi senjata kan. Jadi bisa saja kan. Dia senjatanya mau diapain, dia dibuang, malah dia ngancem kan kalau sampai Amerika turun, saya ledakin nuklirnya kan. Ngancem kan kemarin kan 2 hari lalu kan. Itu dia bilang pucuk dicinta ulam tiba, Pak. Iya, nah itu tadi ya Pak Santiamer bilang tadi. Memang sengaja mau ngambil senjata nih karena udah expired. Makanya jangan dipancing orang yang seperti itu. Kalau Iya, orang gila. Ya, ini pucuk dicinta ulam tiba ya siapa yang Oke, lanjut nih terakhir.